motor lepas nih. Bang. Lepas. Bang, buka bang. Bang. Bagol depan. Kokoku. Hihi. Mantap bang. Bagol. Nih ada yang mau ngomong nih sama lu nih. Belum pelukan nih sama Koko sayang. Gila. Tebel nih apemnya. Sampai 39 turun tangga, turun. Dari nomor 29 sampai 39 Turun. Gak hebat bisu. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Oke, selamat pagi guys. Jadi ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, hari race day dengan sparring kita, motor Mas Ganang. Mudah-mudahan dua joki selamat, kasih hasil yang maksimal ya. Amin. Mari dihangatkan dulu. Pendek banget RPM-nya, knalpot pelat gini. Cio udah rambut baru gol. Nyata. Bismillah F bagol. Rile. Apa? balap PNS. Balap apa? PNS. PNS kenapa? Pagi bener. Iya gila. Udah kayak mau masuk kerja PNS jam 7. Ngantuk guys. Yuk kita panasin dulu running mesin di track sekali aja. Oke, udah cukup running sekali, tinggal nunggu datang dari pihak Om Ganang ya. Kata ketemuannya sih di sini juga waktu itu. Set, sambil nunggu nih Dedi gerinda ban lagi. Spesialis gerinda ban. Mau burnoutin ban belakang baru soalnya. Bis di gerinda juga.
Wih, serem. Udah mau lepas nih. Semoga lancar-lancar, nggak ada trouble. 2 joki selamat, kasih yang terbaik. Apapun hasilnya. Udah berusaha maksimal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bagol. Wih, motor Ganang udah. Iya, 1000 meter. Motor Ganang udah menuju ke start. Bagol udah di start. Udah lumayan rame di finish. Bang. Yo, makin rame, makin rame. Motor lepas nih. Bang. Lepas. Bang, buka bang. Bang. Bagol depan. Naik. Bagol. Nge-gym ya kan? Bagol. Hilang rasa jantung tadi ya. Kokoku. Trouble ya? Iya, trouble. Wah, ini udah pada balik. Ih, manis banget ya kamu, Dedi. Mantap, Bang. Luar biasa. Luar biasa. Aku ada jantungan tadi saus. Bagol. Nih, ada yang mau ngomong nih sama lu nih. Ada Jordi. Bang Do, makasih. Ini tinggal proses skrut. Cek piston. Belum pelukan nih sama Koko sayang. Apa biawak? Kok biawak? Joki awak. Wih. Tidur, Bang. Di dalam. Bagol yang cair. Ini cek apa membran? Makasih, Bang. Cengli, mantep. Capek kali, lelah kali.
Kita makan dulu sebelum ke bengkel soto Anto Negara. Legend juga kayaknya nih. Makan. Makan. Nasi soto daging pakai usus. Udah campur ya, Pel. Ada paru sama babat. Sebelah kiri ini ada enak. Balik lagi nih ke komplek Cemara. Cemara kan ini? Ya Cemara Asri. Cemara Asri. Anjing. Nih, apa nih? Marco. Oh, seafood nih. Ini enak nih. Masa sepi gini Asen tukang bohong nih, Baru anjing. buka. Marah-marah mulu anjing. Tahu. Kenapa sih emosian, Sen? Efek. Nih, balik sini lagi nih waktu malam-malam makan apa? Tutut sama sate Padang kue tiaw. Kemarin tututnya tinggal satu. Basah sih kalau begitu. Buset, ini kerang apa kerang nih? Gila. Tebel nih. Apemnya. Ini ada Buset. Bersih. Nyedot semua. Nih, coba lihat guys, tutut di Jakarta segede gini gak sih? Kayaknya kecil lah, tau gue. Lontong Medan. Coba. Ekspresi dong, enak gimana ekspresi enak. Jelek banget. Kayak Junjun lu. Nyerah lontong, nyerah. Sate Padang hajar. Usus tuh, panas ya? Bantuin lu. Heran nyerah-nyerah aja. Usus ayam kulit babat. Mantap. kepala. Injet. Palanya Pel. Gak apa-apa. Gimana semuanya kau? Aduh, banyak cerita lah kau. Aduh. Padahal tuh gak bisa bener-bener. Kita ngeluarin kan? Bisu ngeliatin ngaceng. Joki jajal motor nih. Wes. Bremet. Anjir. Joki Medan mau setting. Handoko goceng. Pel dorong. Goblok. Abang udah cerai lah. Wih, hidup juga.
Bang Do, makasih. Kita ngedrop Bang Do dulu nih. Hati-hati Om. Yuk, sampai ketemu Jakarta. Oke. Oke, ini hari kita pulang. Motor tinggal ya, Gol? Tangki nggak jadi nih. Dibawa. Tangki Eleven sama tangki half tank Golden Boy. Apa jangan-jangan dalam waktu dekat sini lagi? Gak tahu. Tangki nggak jadi dibawa itu? Eleven sama itu Golden? Oh enggak. Bawa ini dong kolang spare part. Bisa nih. Oke. Dadah. Oke, hati-hati. Cio, sampai ketemu. Hati-hati. Asen Sincia dulu dia di Medan. Cio. Balik ya. Oke, hati-hati. Yuk kita ke airport lagi. Akhirnya udah mau nyampe Bandara Kuala Namu. Atau udah mesti lihat dulu. Bang, anak tekno ya bang? Anak tekno. Iya bang, boleh minta foto nggak bang? Coba cek. Dadah, terima kasih. Amin. Dadah. Dadah tekno. Yuk kita check-in dulu guys. Koko, makasih Koko Joni oleh-olehnya. Foto dulu kita yuk. Tempat duduk 20 sampai 39 turun tangga, Turun. Oke, kita udah mau naik pesawat guys. Mana nih yang lain bro? Masih pada turun. Maaf. Bang, coba bang, POV jadi orang Batak gimana tadi bang? Tempat duduk dari nomor 29 sampai 39 Turun. Turun. Gak hebat bisu. Pada saat keadaan darurat Bagul marah banget. jendela ini apakah Anda bersedia? Terima kasih para pengoperasiannya dapat dilihat pada bagian kanan ke arah bawah jendela akan terbuka ke arah luar. Jangan membuka atau menyentuh bagian dari Ini jendela ada ini PS. tanpa adanya instruksi dari wakil tidak terkena hukum kami. Sebelum membuka pastikan di luar tidak bisa Coba mau turun dulu. apabila Turun. tidak menemukan atau membuka jalan keluar terdekat lainnya. Apakah ada mengerti Isi gue dulu. takut ketahuan dirinya nih? Iya, takut. Tuh, Su. Masa digituin malu, Su. Ketahuan diri. Oke, Jakarta. Icu ketemu bini dulu, Icu. Acuk-acuk. Sama Alif ketemu Cio. Apa? Dedi ketemu Unyil. PS. PS ketemu PS. Bagul ketemunya hancur. Balik dulu. Dia muter-muter gak tuh? Dadah. Gol, enggak. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi. Orang tanggal 17 Imlek sih. Iya emang Imlek, ya kan? Di rumah ketum. Dadah. Oke guys, akhirnya vlog Medan selesai. Jadi itulah kisah Medan Story guys. Teknotuner IBK Indo. Alhamdulillah akhirnya masih ada rezekinya ya, masuk Bagol. Jadi beberapa pertanyaan nanti gue jawab
Ini gue sekalian ke toko ngerapi-rapihin. Jadi kemarin balik dari Medan langsung rapi-rapi. Waduh masih berantakan jadi guys. Habis masang ini apa namanya, packboard. Jadi packboard tuh buat gantung-gantung kayak jualan aksesoris kaca helm. Ntar digantung di sini. Jadi kemarin balik langsung ke IKEA juga belanja-belanja. Ntar digantung-gantung di sini ada ntar jualan ini juga baju atau jaket. Ini juga bisa berantakan. Nah, yang paling utama tuh ini guys. Kalian kemarin yang bilang pusing banget ngelihat si telur gabus ini peredam suara. Jadi gue ganti, ada yang bilang pakai panel akustik. Akhirnya gue beli nih, coba panel akustik. Ntar dipasang semua nih, baru gue pasang sebagian. Masangnya gampang sih pakai. Jadi apa? Udah kayak double tape gini. Tinggal pasang-pasang aja. Tapi gue pengen masih nyesuaiin ini. Ntar kan di tengah rencana pakai TV. Nah yang ada bagian TV, jadi nggak usah gue pasang panel akustiknya. Temenin gue ini aja deh nih. Kita OCD. Apa namanya ini OCD? Enak nih guys. Vacuum cleaner beginian. Dari tadi gue lagi nge-vacuumin ini. Soalnya bekas ngebor ini, pasang backboard. Lupa mindahin lemarinya dulu. Oke lah, nanti gua lanjut sekalian cobain ini ya. Background di belakang sini gimana? Oke guys, jadi ruangan gua udah kurang lebih 90% lah. Ini yang kalian banyak request. Pusing backgroundnya, gua ganti panel akustik, mudah-mudahan lebih oke. Tapi gue kurang di sini nanti TV. Di sini gue gantung wire pack gue. Terus ini di dalam juga masih ada panel akustiknya, sebenarnya belum dicopot. Terus gue pengen bahas ini guys. Kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, Medan kemarin. Ada beberapa pertanyaan juga yang pengen gue jawab. Ini bagus sih lightingnya di sini. Kayak gue harus ngatur lighting ulang deh. Kayak kekerasan nih lampu putih ke arah gue. Silau. Jadi gue akan jawab beberapa pertanyaan yang dari YouTube gue kemarin. Gue screenshot. Beberapa yang bisa gue jawab aja. Ini ada dari Tony Ardianto. Gimana tanggapan Om Arif mengenai liaran di Medan? Seru banget guys. Mungkin dari beberapa kalian bilang juga itu ya. Kayak mirip di Thailand ya suasananya. Iya sih. Orang-orangnya tuh apa ya, nggak tau, gue mungkin emang ketemu teman sparringnya dari tim LD Ganangku ini juga orangnya oke banget kayaknya. Bener-bener petarung banget kalau gue denger dari ceritanya gitu ya. Gue sih nganggep petarung banget tuh waktu si Bagol yang main pertama yang gue nggak datang, yang dia Superman ke arah kiri terus boleh start ulang. Wah gue bilang sih berarti dia emang pengen main motor, pengen ngelihat motornya seberapa sih sama Tekno gitu. Jadi itu kalau di Jakarta sih kayaknya susah tuh kalau udah begitu mah. Nggak mungkin boleh start ulang, udah pasti lu bayar dulu baru start ulang lagi. Jadi emang keren banget. Salut, respect banget sama tim LD Lalit Duana ya. Sama jokinya Mas Ganangku. Kok Mas sih? Orang Medan manggilnya apa ya? Bang ya? Bang Ganang. Terus ada dari Flathead, speknya kayak Ninja standaran zaman dulu ya. Knalpot plat, carburetor, pengapian standar, member standar. Keren sih, Medan punya regulasi sendiri. Ini juga perlu gua garis bawahin guys. Emang penting juga sebenarnya tahu ya. Di beberapa daerah tuh punya ciri khas spek yang dimainin gitu. Sebenarnya untuk liaran mungkin ya, tapi kalau untuk event sih harusnya regulasi IMI buku kuning jadi satu nasional gitu, IMI regulasi nasional. Tapi kalau kayak liaran ini kan ada ciri khas spek. Sebenarnya itu kayak benar kayak di Jakarta zaman dulu. Ini yang selalu gue bahas tuh. Dari dulu Ko Indra sering nyetingnya sama Andi Cunong, bikinan Kokeri CMS, yang ngurusin motor-motornya Pak Teguh juga, Ninja Komputer. Itu dia
jagoannya motor spek kayak begini nih, Ninja knalpot plat. Jadi emang peraturan spek itu gitu, Ninja knalpot plat. Kan kalau di sini yang bikin HDR ya, abangnya Ocep. adanya abangnya si ini juga Kotix. Gue tuh baru tahu loh, abang Ade ternyata si Ocep itu, sama Kotix sama HDR. Iya, jadi sorry gue jadi melenceng ke Ocep. Balik lagi ke spek Ninja knalpot plat ini. Iya, jadi Andi Cunong tuh kayak gitu dari dulu, knalpot plat standar ya, original, cuman boleh dibobok. Jadi lu nggak boleh bikin dari baru, bentuknya semua segala macam nggak boleh. Jadi harus dari knalpot standar dibobok. Terus karburator PWL standar, remer boleh tapi nggak boleh lem luar. Terus membrannya juga standar, bener, rumah membran standar. Lidahnya juga harus standar. Apalagi ya, piston 59. Nah, stroke kan boleh bebas mau berapapun, tapi asal ketakar sih. Jadi lo nggak mungkin bisa pakai 59 open juga di spek itu, karena headnya juga harus standar. Nggak boleh pakai head CNC billet gitu, nggak boleh. Jadi harus head standar Ninja. Nggak mungkin bisa nyolong tuh kan, nongolnya TMA-nya kebanyakan. Makanya kemarin pas menang akhirnya cuman ngecek itu aja, Sehar piston 59. Nah berarti kalau mesin bawah nggak dicek boleh semuanya tuh, mau balancer bubutan boleh, mau rasio bebas, apalagi mesin bawah lahar mau pakai C3 C4 bebas berarti kan. Berarti nggak dicek sih kalau mesin bawah. Yang dicek kemarin tuh piston 59 sama membran sama lidah membran dibuka kemarin. Jadi itu speknya guys. Terus pengapian juga harus tunggal AC, nggak boleh pakai RC cepet gitu-gitu, nggak boleh. Jadi tunggal AC Ninja bawaan zaman dulu KIS. Terus lanjut lagi ada Syairil Behrel, mode senyap akhirnya up juga. Ramen ruang tamu cuma buat nobar konten ARF doang. Terima kasih. Gue yang makasih om. Maaf juga ya, jadi dari pas gue awal-awal ke Medan tuh beberapa ada yang DM. Ada yang DM sih, gue bilang serem loh, gue kan salat Jumat ya. Terus ada yang DM, wah lagi Jumatan, udah nyampe di Medan aja nih, Jumatan di masjid di Jalan Bilal ya om. Bisa tahu loh, gue bingung. Jadi beberapa netizen yang DM gue pas gue di Medan tuh nggak gue balas, gue minta maaf banget. Karena emang belajar dari pengalaman yang pertama, mau lepas aja susah kan. Ya udah, jadi akhirnya gue niatin dari awal, oke gue bikin video, uploadnya nanti aja pas udah balik Jakarta aja, biar aman gitu. Biar nggak terlalu mencolok juga guys. Jadi lanjut lagi ada U402, gila baru nggak kalau RTM 59 opening sekarang time-nya lebih kencang dari tahun lalu. Loh, kok ini gue screenshot deh. 20,8 kemarin di event 20,5. Iya bener juga sih. Kalau kalian ada yang merhatiin time 59 open RTP ya, terakhir tuh kan 20,8 BC Komeng pas QTT, pas main-main tuh 20,9 segala macem, sempet 21, juga. Kemarin konsisten banget 20,5 beberapa kali dari QTT sampai final lawan Ebon. Cakep, konsisten 20,5. Lengma Teknotuner, bukan Lengma Calit Sainoy. Pempel Ranger 5594, nanti kalau ada sirkuit 1000 meter cocok nih besarin untuk spek standaran 1000 meter kayaknya seru. Maksudnya apa ya dibesarin untuk spek standaran 1000 meter? Gue screenshot, gue yang bingung. rasa auto project 916 salut di Medan masih mau lawan Tekno. Itu dia gue bilang. Udah dapet temen sparringnya enak banget, Chengli. Terus masih mau nyoba terus gitu ya, kemarin part pertama kalah, lanjut part kedua. Nah mudah-mudahan masih ada lagi lanjut part ketiga supaya bisa ini terus. Naker bikinan motor kita tuh udah sampai mana tuh sebenarnya penting banget tau. Ini gue sayangin tim-tim lain, maksudnya kalau mau ngelawan Tekno
coba aja dulu main-main kecil begitu. Kalian tuh biar tahu udah sampai sejauh mana ngeriset motor gitu loh. Kalau bisa bareng sama Tekno tuh bagus banget. Minta doanya ya kawan-kawan untuk almarhum Doni P 150 yang baru meninggal minggu lalu di saat nyeting di tandem. Waduh, inillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gue malah nggak tahu nih ada informasi kayak gini. Turut berduka cita, kirim Al-Fatihah untuk Doni P 150. Fikri Permana, Mang Ukri yang punya ranking Pondok Jagung Tangsel, sehat-sehat Mang. Kemarin ketemu Om Ukri ya, pas lagi nyeting bareng juga. Jadi itu lagi nyeting ranking apa yang Ninja Rebus ya, lupa gue deh. Dua petarung ini Jakarta, enggak, Tangsel udah gak masuk Jakarta ya. Tangerang Selatan tuh Banten ya. Ya pokoknya daerah itu dan sekitarnya lah. Frans Yohanes, Medan jadi rumah kedua Tekno. Kami warga Medan sangat sportif apapun mainnya. Keren Frans Yohanes. Jadi gue harapin juga ke depannya semua pemain-pemain yang di Medan tetap jaga silaturahmi, tetap sportif ya. NR95, enak diem-diem gini ya Om berangkat ke Medan biar gak ada yang live saat race. Nah itu kan akhirnya pas kemarin main gak serame yang pemain pertama kan. Yang main pertama gue ceritain, buset ya, katanya dari start sampai finish penuh banget. Itu sampai H-1 mau main, gue udah bilang tuh ke Anhan sama anak-anak pada tenang aja, ini gak bakal terlalu rame. Soalnya gue merhatiin dari DM yang masuk ke gue nanyain tentang Medan itu gak lebih dari 10 orang. Berarti gue anggap, oh berarti netizen Tekno belum ngeh nih kalau kita ada di Medan. Atau mungkin kalau ngeh pun gak tahu ngapain atau kapan mainnya itu gak tahu. MHD Bahtiar, Om bikin podcast sama istri dong. Waduh, bikin podcast apa sama Budok? Tapi boleh juga sih tuh, dia podcast di sini ntar di sebelah ya. Di sebelah gue ngomongin apa ya guys? Kehidupan, berumah tangga, atau cerita apa ya? Boleh juga sih. Tapi itu ntar di ARF apa di channel mana gue tayang ya? Budi Setiawan, spek liaran Medan kali itu, knalpot standar bobok, karbus standar remer, piston standar, intake, membran standar, pengapian standar, boleh total loss, CDI standar, rangka standar. Iya bener, tapi ini boleh total loss-nya gue gak tahu deh, emang boleh? Hans 0109, si Asen Medan ternyata CEO yang ngelamar jadi mekanik Tekno. Iya bener. Gue dari sebelum berangkat ke Medan, Dedi udah ngomong, lah kan tadi gue nggak mau ikut tadinya karena ini mau lagi beres-beres toko kan. Gue nggak beres-beres dari gue tinggal ke Thailand kemarin tuh, niatnya pulang dari Thailand pengen beresin ini biar kelar gitu. Terus kata Dedi, Om ayolah berangkat. Ngomongin Dedi lu pada ngehel, lu ngapain ngehujat Dedi pada ya? Dedi emang begitu dia, emang bukan kayak gua yang orangnya ketawa melulu, emang mukanya serius dia. Tapi kalau lagi bercanda kok Dedi. Pada bilangnya Dedi lagi ada masalah apa sih di rumah? Mungkin dia nggak dikasih jatah. Canda Det. Besok kita ketemu Dedi nih. Ini kan gue tayangin malam ini apa besok ya, hari Minggu pagi. Minggu siangnya kayaknya gue ketemu sama Dedi Kondel pada yang acara burung, bikin acara burung. Si Dedi pas gue mau berangkat bilang, kan itu lu udah banyak bertiga tuh, ada Bisu, Dedi, sama Asen. Asen mah jangan dianggap mekanik kata si Dedi. Itu dia CEO, lu lihat aja ntar di Medan. Bener aja gue nyampe Medan, buset deh. Itu kalau nggak ada Asen sih, kita juga nggak tahu di Binjai di mananya tuh buat base camp. Ternyata Asen CEO. Ahmad Khafid, jalannya gelombang sekali ya, bener banget Om. Itu yang masih disayangin sih, jalanannya bumpy-nya parah juga. Kiri bumpy, gue bilang bagol, kanan kali cobain gol, buset kanan lebih parah. Bener aja pas main, pas bagol ngebuka mau nyalip, bumpy-nya lebih parah. Muhammad Tarjudin, Om nggak bikin merchandise yang keren gitu? Wah, bikin merchandise apa Om? Coba komen Om, boleh aja kalau ada idenya. Mobil pelan Om itu pas makan-makan malam di belakang Expolonia bukan sih? Kayak familiar tempatnya, dulu belum ada food court.
Nah yang makan-makan malam tuh gue seringnya sama Hana sama Koyong San tuh di Komplek Cemara Asri. Enak banget tuh, makanannya banyak, enak-enak semua lagi. Medan sih gawat sih kulinerannya. Aduh yang bikin kangen. Random 1732 untuk regulasi mesin bawahnya gimana om? Stroke standar atau boleh naik sama mesin bawah gimana om? Gak belah kacang kah? Itu yang gue bilang tadi udah ceritain ya. Mesin bawah bebas, stroke bebas, rasio bebas, balancer bebas, nggak belah kacang jadi. Nandar Febrianto, om itu kenal itu regulasi knalpotnya emang begitu ya? Iya, emang makanya knalpotnya harus knalpot standar plat begitu. Alfi U2S cocok nih buat big match Medan IBK Indo versus Rebus. Wah, berarti IBK Indo versus itu ya, Ukri ya, Rebus itu ya. Boleh itu. Tapi kemarin ada video callan, ada yang lain lagi. Kalian tunggu aja guys. Ada dari jangan deh. Udah kalian tunggu aja beritanya. Indra Gunawan. Wifi tetangga saya rusak gara-gara jarang lihat video om. Waduh. Maafkan om. Adit bos si Dedi kenapa jadi pendiam om sekarang? Dedi lagi aja kena. Barusan gue video callan sama Dedi siang. Gue bilang, "Det lu dihujat anjing di channel gue," kata Dedi. Iya, aku udah ngobat dah. Emang gue ngapain ya? Ya susah, maksudnya yang gue bilang guys, nggak semua tuh orang mukanya senyum ketawa melulu kayak gue gitu. Beda-beda sebenarnya. Nggak apa-apa lah, jadi ada karakternya masing-masing. Terus Jay-Z V8, Dedi yang dulu asik kalau di kamerain sekarang kelihatan cuek, kurang jatah apa gimana ya sama bininya? Gua rasa sih ini nih, kayaknya nggak dikasih jatah nih sama bininya Dedi. Terus Mak Rizar Yahya Lubis, mekanik legend road race Sumatera plus pembalap road race ternama Jeffrey Holly, ketemu mekanik drag race ternama, pokoknya temanya Cindo berkarya. Keren. Kemarin tuh kita dapat bantuan banget tengah malam karena paginya mau nyeting, itu ban sama pelek sepeleng banget. Akhirnya disettingin sama Bang Nanang dari bengkel Daily Service ini, punyanya Holly Family. Makasih keluarga Holly. Terus Medianto Husni, anjir Kohan bawa mobilnya kayak super bus Poyo Haryanto stasiun kiri. Kalian bayangin tuh guys, bawa mobil hancur Grand Max kayak begitu, gimana bawa mobilnya dia. Buset, bisa 200 begini-begini dia. Ariel Akhwan, nah ini kok Acuan dan anaknya Tomingse 56 Medan Holy Family. Ya bener nih. Cukimai 21 120 km, mobil ringan apa nggak was-was om? Saya pakai Ayla nyentuh 100, takut baut pada copot semua sama ngebanting setir. Anda kok nggak ada takutnya? Itu banget nih kemarin gue takutin tuh. Kemarin ban mobil Grand Max itu sorenya apa besok ya kita pakai, pecah guys bannya di jalan. Gue lagi mau bubble tuh. Gila kalau kejadian pas kemarin 160 pecah sih, kelar tuh gue sama Handoko berdua. Sabuk pengaman kagak ada, rusak. Aduh, bener-bener. Gabut official 807, respect Ninja LD Fit Garangku. Respect juga dari kita om. Dehandoyo, kerennya Kohan walau udah sering ke Thailand dan juara tapi mau lawan siapapun gak pernah nyepelin lawan. Semoga tetap konsisten dan jaya selalu. Setting kayak gini aja masih ada aja yang dongo dikira mesin HB. Yang ngira mesin HB sih, jangankan orang-orang Indo guys, orang Thailand itu kemarin kita kesel banget sama si Kadir, Asmeknya, Mai. Gila, kita dibilang, kan kita bilang lu kenapa minjem mesin sama si Calit Sainoy. Dia bilangnya begini jawabnya, ya kan sama aja kayak lu juga minjem mesin sama HB. Anjir, dari situ sih kita sih udah hilang respect semua itu sama tuh orang tuh. Yang tadinya setiap ketemu bercanda, gue sih kayaknya kalau ketemu lagi nggak bakal mau ngeliat juga mukanya. Angga 4AM podcast om sama orang itu ceritain sejarah di Medan Tekno. Iya dia masih tompel, seru ya kemarin ceritanya. Dari kemarin tuh gue dari dulu nanya-nanya ke Indra, pada lupa-lupaan semua. Ternyata si tompel yang inget. Ferry Tanjung mengobati rindu kampung halaman. Wah, makasih om.
Semoga video gue ini dari kemarin Medan Story bermanfaat buat kalian yang belum tahu Medan dan yang pengen nostalgia sama Medan nih. Amel Zahmel 18.10, menit 18.10, nyari ikan di Medan dikecotin karena motornya terlalu kencang. Nyari ikan di Thailand juga sama, dikecotin owner NGO karena motornya terlalu kencang. Dari dulu emang lawannya udah pada minder duluan ngeliat motor Tekno kencang. Bener juga sih, ada benernya. Bambang JP, harusnya ada bos orang Medan yang beli motor Thailand, panggil mekanik Thailand, terus balap di Medan 1000 meter, pasti seru. Jos, gua dukung guys. Udah gak apa-apa. Apa kalau emang lu banyak duit banget, itu gak masalah dengan ini sih. Panggil mekanik Thailand, nyetingin di Thailand. Itu sama aja lu nyekolahin mekanik yang di sana supaya ada wawasan baru gitu. Karena menurut gue ya, nih jujur, Anhan itu makin berkembang banget setelah dia dari Thailand pada saat Garuda. Berarti itu ada ilmu sesuatu yang dia dapat selama di Thailand sih. Berarti itu entah dari mekanik lain atau entah dari mana. Sejak Thailand itu Handoko jadi superior banget dia. Jadi menurut gue ini gak ada salahnya kalau kalian ada yang duit lebih banget, pengen ngasih tontonan menarik ke kita-kita ini, bawa mekanik Thailand, suruh belajar di Thailand, nyeting di Thailand, di Medan, supaya mekaniknya belajar juga. Kopi kapal api, gol KTP lu udah ganti Medan ya, bukan Bojong Sari lagi. Yoi, bagol sih, gila, Medan banget dia udah. Terus 67, cara cek jarak seperti Kohan di Kistar gimana sih caranya? Ya itu pakai alat namanya Kistar om. Tinggal susah jelasinnya, harus beli dulu. Ntar kalau udah diem, dia udah ready, go. Kita jalan tuh dia udah langsung udah kalkulasiin jarak dan time. Dan Tama Bisu mah belum ada om, zaman MX Azura orang lamanya Tekno tuh Bang Azwar Balwel. Nah itu gue malah nggak kenal tuh. Karena gue main motor dari 2005 sampai 2011, terus gue vakum. Nah ini kan di era-era 2013-2014 kan Hanan ke Medan. Gue lagi udah gak main motor sama sekali tuh sampai 2017. Jadi 2012 sampai 2017 buta gue tentang semua orang-orang motor. Wirawan Pratama paham kan yang nyinyir katanya Kohan cuma bisa bikin ninja, gak bisa bikin patak. Udah kejawab sama Bang Tompel. Buat yang tahu-tahu aja, MX Azura, MX Jiton, waduh. Oke, udah habis guys. Jadi sekian dulu videonya. Makasih banget yang udah nonton dan minta maaf juga kalau selama di sana ada membuat kegaduhan atau apa ya. Maksudnya apa ya? Ya kita sadar diri. Ini yang selalu gue bilang sih sebenarnya sama Mee juga, yang waktu itu Mee marah-marah. Kita tuh orang-orang drag race ini kayak dianggap sampah, dianggap iya bener, sampah masyarakat, ganggu jalan orang, pejalan lain. Ya gimana, emang kita nggak punya tempatnya, kita nggak disediain wadahnya. Pemerintah kita nggak pernah belajar dari Thailand yang dulu dari balap liar, akhirnya sekarang dibikinin trek drag lurus, bisa jadi rapih, balap liarnya hilang. Nggak mau melek sama sekali pemerintah kita, penegak hukum kita, bisanya cuman ngejudge kita doang. Tapi ya dengan semua ini gue tetap mewakili tim Tekno minta maaf kalau emang kemarin ya sempat nutup-nutup 1 menit 30 detik. Itu semua juga kita lakuin demi keamanan ya, supaya nggak ada ditabrak atau nabrak segala macam. Jadi udah tetap harapan kita tetap berdoa aja lah guys, supaya kita dibikinin wadahnya di tiap kota gitu, supaya tersalurkan nih hobi masyarakat yang paling rame ini kalau gue bilang sih di dunia balap motor. Amin. Assalamualaikum.